Halo semuanya, di sini kita akan bahas soal ini, tapi sebelumnya tolong abaikan tulisan yang di sini ya. Jadi mulai soalnya tuh kayak gini gitu. Oke, kita mulai aja. Diketahui dan ditanyakannya. Jadi diketahui di sini ada dua buah vektor, yang mana masing-masing itu besarnya 30 Newton dan 60 Newton. Berarti kita tulis sebagai vektor A adalah 30 Newton, kemudian vektor B-nya adalah 60 Newton. Kedua vektor tersebut diapit dengan sudut 60 derajat. Kita tulis sebagai theta sama dengan 60 derajat. Yang ditanyakan berapa selisih resultan vektor dan gambar resultan vektornya. Kita tulis ditanyakan itu adalah resultan vektor. Kita tulis sebagai R ya, dan arahnya. Ditanyakan itu adalah R. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita cari terlebih dahulu berapa besar resultan vektornya, resultan selisih ya. Ingat di sini adalah selisih resultan vektor, jadi bukan penjumlahan tapi berupa pengurangan. Nah, rumus yang akan kita gunakan untuk pertama kita akan mencari besarnya dulu ya, bukan arahnya dulu. Kita akan mencari besar resultan, besar R aja ditulisnya. Rumusnya itu adalah R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurangi. Nah, di sini perhatikan dikurangi ya, karena selisih. Kalau misalkan bukan selisihnya berarti dijumlahkan. A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali B dikalikan dengan cos theta. Sorry, ini jangan dulu jangan dulu ditutup kurung di sini. Oke, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Akar A-nya itu adalah 30. Berarti 30 kuadrat ditambah B-nya adalah 60 kuadrat, dikurangi 2 dikali 30 dikali 60, cos tetanya adalah 60 derajat. Oke, sekarang kita selesaikan. 30 dikuadratkan, itu hasilnya adalah 900. Kelihatan nggak? 900 ditambah dengan 60 dikuadratkan, hasilnya adalah 3600. Kemudian 2 dikali 30 adalah 60. 60-nya kita tulis ulang. Kosinus dari 60 derajat itu adalah setengah. Bisa kita tulis jadi 0,5. Kita selesaikan perhitungannya. 900 ditambah dengan 3600 itu hasilnya adalah 4500. Kemudian dikurangi dengan, nah ini kita kalikan dulu, 60 dikali 0,5 atau 60 dibagi 2 itu hasilnya adalah 30. Jadi 60 dikali 30. Selesaikan lagi perhitungannya. Akar 4500 dikurangi 60 kali 30. 6 dikali 3 adalah 18. Nolnya ada 2. Berarti tambahin nolnya 2. Nah, akar dari 4500 dikurangi 1200. Hasilnya adalah 2700. Kemudian ini 2700 itu bisa kita ubah ya teman-teman. Jadi akar 900 dikalikan dengan 3. 900 dikali 3 adalah 2700, sehingga ini sama-sama aja, kita hanya ubah bentuknya. Nah, akar dari 900 itu adalah 30, akar 3-nya karena akan koma-komaan gitu ya, kalau kita ubah kalau kita akarkan, maka kita tulis aja jadi 30 akar 3 kayak gini. Jadi besar selisih resultan vektor itu adalah 30 akar 3. Oke, selanjutnya kita akan cari ini kayak gini aja ya, kita tarik garis seperti ini. Langkah yang kedua kita akan gambar resultan vektor dengan arahnya ya. Nah, ini vektor A, ini vektor B. Sekarang kita akan gambar bagaimana selisih resultan vektornya, tapi kita berarti harus cari tahu terlebih dahulu berapa besar sudutnya. Ya, oke, kita cari dulu berapa besar sudutnya, baru nanti kita akan gambar agar bisa dilihat gitu ya, di mana kita gambar sudutnya itu. Nah, untuk menggambar sudutnya, kita gunakan rumus R dibagi dengan sin theta, tetanya yang ini, sama dengan yang bagian A dibagi dengan sin alfa. Nah, alfa ini nanti adalah sudut yang terbentuk antara resultan dengan bidang A ya. Nanti kita gambarkan. Jadi di sini kita cari alfanya dulu. R-nya itu sudah dicari 30 akar 3. 30 akar 3 dibagi sinus dari tetanya adalah 60 derajat. A-nya adalah 30 dibagi sin alfa. Nah, sinus dari 60 derajat itu kan setengah akar 3. Berarti 30 akar 3 dibagi dengan setengah akar 3 sama dengan 30 dibagi dengan sin alfa. Nah, perhatikan, ini akar 3-nya bisa kita coret, kemudian di ruas kiri ada 30, di ruas kanan juga ada 30, sehingga bisa kita coret juga. Jadi yang tersisa di sini itu adalah 1/2
sama dengan 1 per sin alfa, kayak gitu ya. Kalau kita kali silang nih, berarti kan sin alfanya itu akan sama dengan setengah, yang mana kalau kita ingin mengetahui alfa, maka kita bisa gunakan arkus sinus dari setengah. Atau teman-teman lihat aja di tabel trigonometri gitu ya, berapa sudutnya, yang mana kalau disinuskan, sudut tersebut itu akan bernilai setengah. Kalau mau menggunakan kalkulator kayak gini, nah teman-teman bisa gunakan shift, ini pencet dulu shift, kemudian sin, kemudian nanti kan ada sinus pangkat min 1 nih, tulis aja setengah atau 0,5. Maka hasilnya adalah 30. Nah, jadi sudut alfanya itu adalah 30 derajat. Berarti pas ya ada di tengah-tengah, karena A dan B itu tadi sudut yang terbentuk adalah 60 derajat. Berarti resultannya, di sini kita gunakan warna merah, itu sekitar sini. Ini adalah R, yang mana sudutnya itu adalah sebesar 30 derajat, kayak gitu. Nah, 30 derajat ini adalah sudut yang terbentuk antara R dengan bidang horizontal atau dengan vektor A, bukan dengan vektor B. Kalau teman-teman pengen tahu dengan vektor B itu berapa, berarti di sininya gunakan yang B, maka akan terbentuk sudut yang di sini gitu ya, yang akan diketahuinya. Makasih banyak udah menonton, semoga videonya bisa membantu.